This meeting is being recorded. Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul di sini untuk melakukan diskusi kelompok, yaitu mengenai mencari dan mengidentifikasi film pendek yang berkaitan dengan materi berakhlak yang Bapak Zulkarnain berikan untuk tugas individu keempat ini tentang agenda 2, yaitu nilai-nilai ASN atau PNS. Di sini sebelumnya saya minta izin untuk semuanya untuk menjadi moderator pada diskusi hari ini agar diskusinya lebih terarah, dan minta juga untuk Pak Zuli menjadi notulen. Sebelumnya nanti bagian yang menulis-nulis untuk kita merangkum tentang pendek ini, dan kepada Bang Rizky dan Kak Novia juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi kelompok kali ini di tengah-tengah waktu kesibukannya. Langsung kita mulai saja ya. Nah, sebelumnya kita kan diskusi terlebih dahulu nih di grup WA yang sebelumnya kita bahas bahwa film pendek apa aja yang akan kita ambil untuk dilakukan diskusi. Banyak pilihan-pilihan film yang kita tentukan kan ya, sebelumnya kita sudah brainstorming dan vote masing-masing. Ada beberapa pilihan dari banyaknya film pendek nih kita kerucutkan ada 4. Pertama kita tadi mau pilih sebuah pilihan, yang kedua ada film pendek arisan, yang ketiga ada film pendek berjudul KTP, dan yang terakhir ada pelayanan admin Dukcapil. Akhirnya berdasarkan voting dan diskusi kita memutuskan untuk memilih film arisan. Ya kan, bukan begitu kakak-kakak semuanya? Berdasarkan voting-voting. Dan sebelumnya juga kita sudah menonton film ini secara bersama-sama dan juga secara individu untuk lebih tahu lagi apa isi film pendek tersebut. Nah, dari tugas itu kita diharuskan untuk mencari, pertama, mengidentifikasi film pendek tersebut. Yang kedua, mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan nilai berakhlak. Yang ketiga, kita harus mencari fakta-fakta yang bertentangan dengan nilai berakhlak. Dan terakhir, kita harus mencari solusi dari nilai yang bertentangan tersebut. Karena kita sudah menonton film pendeknya sebelumnya, otomatis kita sudah mengetahui isi film dari film pendek tersebut ya. Nah, kita langsung mulai saja untuk berdiskusinya. Potong nih. Nah, dari pertama itu kita harus mencari identifikasi film tersebut. Ada yang mau mengutarakan film tersebut itu berisi tentang apa tuh dari film pendek arisan itu? Kak Novia atau Bang Rizky atau Kak Zuli? Ada yang mau mengutarakan? Aku coba mau sharing dulu ya apa yang aku tangkap sekilas dari film yang baru kita tonton tadi. Itu persepsi. Ini kan filmnya diceritain tentang pegawai Pak Suciptono, kalau nggak salah. Aku sambil baca catatan aku ya. Ya, oke, siap. Itu yang merupakan pegawai baru asal Kebumen, yang diceritain itu dia dari pedesaan, terus dia bekerja di kantor Perbendaharaan Nasional. Di sini karena dia berasal dari pedesaan, jadi kayak sifat-sifat masyarakat desa yang dominan lugu, polos, itu dia masih menjunjung tinggi sifat itu, sehingga kebawa ke lingkungan pekerjaannya yang dia tuh kayak pengen bercita-cita buat jadi ASN yang bersih. Tapi kendala yang dia hadapin tuh setelah masuk ke lingkungan kantor Perbendaharaan Nasional tersebut, dia kayak mengalami situasi yang di luar ekspektasi dia selama ini, untuk bekerja di sana. Dia kayak lingkungan pekerjaan di sana tuh kayak kurang mendukung prinsipnya dia untuk menjadi ASN yang bersih. Kayak di sana tuh udah terbiasa menerima amplop dari perusahaan rekanan. Terus di sana tuh juga kayak
menerima amplop itu tuh menganggap itu merupakan suatu hal yang biasa dan lumrah kan. Dan lumrah, sedangkan bagi Pak Suciptono ini tuh itu merupakan hal yang tabu buat dia. Terus dia juga sebenarnya bersikeras untuk tetap berpegang pada prinsipnya dia itu. Tetapi kayak setelah dikasih arahan sama atasannya, sama pimpinannya, dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, kalau atasan pimpinannya juga di situ menjelaskan kalau amplop yang mereka terima itu semata-mata bukan langsung mereka terima dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri, tapi kan uang itu yang kata pimpinan atau atasannya itu akan digunakan untuk kebutuhan dana sosial di kantornya. Di situ Pak Suciptono mungkin masih agak sulit untuk menerima statement tersebut, tapi mulai kayak ya udahlah ngikutin aja budaya di kantornya gitu. Tapi setelah dia ngikutin dan kayak amplop yang dikasih sama perusahaan rekanan juga nggak langsung dia terima sendiri, tapi dia kan kasih ke atasannya, dia laporin uang tersebut ke atasannya, melaporkan apa yang dia dapat, terus diberikan ke atasannya juga. Tapi dia kayak masih kayak ngerasa aneh aja gitu sama budaya pekerjaan di sana. Nah terus aku dapetin juga ini sih kayak perilaku selain pegawai di sana, satpamnya juga aku ngeliatnya kayak kurang ramah sama setiap tamu yang datang gitu, kurang ramah. Terus juga setelah itu kan pas Suciptono menjalankan pekerjaannya, di sini kan ada case dia kayak nerima keluhan dari salah satu pengusaha rekanan di kantor Perbendaharaan Nasional tersebut, kalau si ibu ini tuh kayak mengeluhkan padahal dia tuh udah melampirkan berkas dokumen yang lengkap, tetapi dokumennya nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai. Iya, kayak data penagihan yang dia berikan ke perusahaan, ke kantor itu tuh nggak cair-cair gitu, dan itu bisa menghambat keberlangsungan perusahaan dan juga karyawannya. Makanya dia mengutarakan keluh kesahnya ke Pak Suciptono. Terus di situ juga Pak Suciptono menerima keluhan itu, berusaha untuk menindaklanjuti keluhan itu dengan mengkoordinasikan ke atasan. Tetapi ya sebagaimana di film itu juga atasannya kayak nggak bisa ngasih solusi yang memang ideal ya. Kalau menurut aku, ya, atasannya kayak masih kayak emang membenarkan ya, kayak ya emang kayak gitu harusnya di sini. Seenggaknya kalau misalnya si Pak Suciptono mau bantu, ya udah itu urusan dia gitu. Kayak lebih kayak gitu, nggak ngasih solusi yang ideal gitu. Kalau menurut aku. Ya, udah cukup bagus. Udah sih, paling sebagian besar kayak gitu sih yang aku tangkap, intinya itu. Oke, bagus banget sih Kak. Ya seperti itu. Itu kurang lebih rangkuman isi dari film pendeknya ya. Bang Iki ada yang mau nambahin? Apa sudah cukup? Langsung kita ke bahas fakta-fakta yang berkaitan. Langsung aja kali ya. Kita masuk ke ini, fakta-fakta yang berkaitan dulu ya. Sebelum kita bahas tentang fakta yang bertentangan, kita bahas dulu fakta-fakta yang berkaitan. Kita bahasnya sesuai dengan urutan aja kali ya Kak ya. Sesuai dengan urutan yang ada, jadi biar kayak tersusun aja gitu. Pertama dari berorientasi pelayanan nih. Kan ada memahami, mematuhi, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Menurut kakak-kakak semua, apakah di film pendek itu ada hal yang berkaitan dengan berorientasi dinilai berakhlak ini, berorientasi pelayanan? Mungkin ada yang mau mengajukan pendapat terlebih dahulu, Bang Rizky, Kak Novi, Kak Juli, siapa yang mau lebih dulu memberikan pendapat? Bang Rizky? Silakan. Yang ada itu pertama yang bertentangan. Waktu Bang Iki, kita bahas berkaitan dulu. Nanti kita baru bahas bertentangan. Aku mau ngasih coba kali ya kalau berorientasi pada pelayanan. Kayaknya pada saat si Pak Ono itu ngebantu ibu-ibu yang kesulitan.
Jadi kan dia ibu-ibu itu kan perusahaannya kayak mau bangkrut kan. Nah, dia itu berusaha ngasih solusi ke ibu-ibunya dengan cara menyampaikan ke atasannya, nih si ibu-ibu ada masalah ini nih, gimana nih Pak, gitu. Meskipun ya emang nggak ada solusi yang ini sih dari atasannya, tapi Pak Ono udah berusaha untuk melayani si ibu itu dengan sebaik-baiknya. Ya nggak sih Kak? Betul. Iya. Kak Novi, ada yang mau tambahin Kak? Ya, ada tambahan nggak Kak? Mungkin aku mau tambahin, sebenarnya udah yang Zuli ya, omongin juga udah sesuai sama yang aku dapat juga sih. Tapi kayak walaupun sebenarnya di sini atasannya nggak bisa ngasih solusi yang ideal menurut aku, tapi dia tuh atasannya tetap mau diajak ngobrol gitu, kayak menerima saran atau masukan yang dikasih sama kayak medianya kan Pak Ono. Jadi kayak dari ibu pengusaha itu kan ke Pak Ono tuh ngomong ke atasannya tuh kayak masih nerima atau enggak ngasih membolehkan kayak Pak Ono ya udah ngomong aja nggak apa-apa, kayak open gitu buat diskusi, walaupun emang pada akhirnya dia nggak ngasih solusi yang ideal sih. Iya, betul. Tapi seenggaknya masih open buat komunikasi, buat kayak ya ngasih saran, ngasih pendekatan ke Pak Ono juga, ngasih pengertian gitu. Oke, menurut aku juga, aku mau menambahin sedikit ya Kak ya. Menurut aku juga di film pendek ini banyak adegan-adegan yang menampilkan bahwa Pak Ono ini, si ASN baru ini banyak berorientasi pada pelayanan. Pertama, Pak Ono itu benar-benar memahami sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia dari awal datang aja tuh udah tahu apa yang mau dikerjakan gitu kan. Terus dia juga ramah, dia tuh ramah ke semuanya, entah itu ke masyarakat yang datang ataupun ke teman-teman sejawatnya di situ. Terus juga dia juga cekatan kan, dengan kita lihat di loket itu tuh Pak Ono banyak adegan-adegan yang melayani dengan cekatan. Terus juga solutif yang seperti tadi Kak Zul bilang, Kak Novi juga bilang dia solutif ngasih solusi ke ibu-ibu yang butuh bantuan itu. Terus juga Pak Ono jelas banget dapat diandalkan di situ ya. Dia bekerjanya bener-bener dapat diandalkan banget. Terus menurut aku juga Pak Ono tuh melakukan perbaikan tiada henti. Kenapa? Karena kan habit atau kebiasaan di kantor itu tuh kan menerima amplop tuh dari orang-orang yang mengurus kan. Nah, Pak Ono itu berusaha untuk nggak nerima amplop. Otomatis kan dia kayak membuat perbaikan di instansi nggak sih, gitu sih menurut aku. Jadi itu sedikit tambahan dari aku. Bang Iki ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjut ke akuntabel. Oke, kita lanjut ke poin akuntabel ya. Ada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, integritasnya tinggi, terus menggunakan kekayaan negara dengan baik, dan bertanggung jawab, terus sama tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu mengenai film pendek itu di sisi poin akuntabel? Ada? Paling kalau akuntabel tadi si Pak Ono kan menolak amplop kan, ya pada awalnya menolak sih. Pada awalnya menolak meskipun di tengah-tengah karena dirayu sama atasannya, meskipun dia nerima tapi kan sama dia nggak digunakan. Dia kasih semuanya ke atasannya. Itu salah satunya. Mungkin kakak-kakak ada yang nambahin. Kalau aku sih, siapa? Kak Novi dulu. Silakan. Dewi juga nggak apa-apa, Dewi dulu juga nggak apa-apa. Oh ya, kalau aku sih penambahinnya, kalau dari poin-poin akuntabel ini, di adegan-adegan film pendek itu kayak melaksanakan tugas dengan jujur, Pak Ono jelas banget ya menjalankan tugasnya secara jujur banget, dia nggak mau nerima-nerima amplop yang dalam tanda kutip sebagai suap untuk memperlancar dokumen gitu kan, memperlancar pencairan uang. Sampai ini kan itunya ditempelin tidak iya kan, dia tidak menerima suap ya itu. Terus betul. Terus dia juga bertanggung jawab akan kerjanya. Terus dia juga cermat, otomatis dia cermat tuh, nggak mau nerima suap, nggak mau ini. Terus juga dia disiplin, datangnya tepat waktu, bekerjanya sesuai dengan tupoksi. Terus dia juga berintegritas tinggi. Kalau dia nggak berintegritas tinggi, pasti dia udah menerima suap-suapan itulah ya gitu. Terus juga dia tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dengan tidak menerima uang kayak gitu, kayak teman-temannya kan bisa kita lihat kan, nerima amplop itu kan sama aja dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan dong gitu. Bang Iki, ada yang mau disampaikan? Kak Novi, ditambahin lagi tentang poin akuntabel itu.
Mungkin tambahan dikit aja sih dari aku, yang masalah dia tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, ya selain dia nggak mau menerima uang suap atau gratifikasi itu, dia juga kayak nggak melakukan permintaan apapun gitu ketika melakukan tugas pemeriksaan ke perusahaan rekanan ataupun ke teman-teman yang lain juga, kayak yang tidak bertentangan dengan pekerjaan gitu. Dia nggak melakukan permintaan apapun. Terus dia juga siaga kan di dalam melakukan pekerjaannya, apa-apa dia bilang siap gitu. Terus ngelakuinnya juga dengan sungguh-sungguh gitu. Terus ngelakuin pekerjaannya juga, dia kan ngelakuin pekerjaan itu juga benar-benar berdasarkan peraturan yang berlaku yang dia tanamkan di diri dia gitu. Jadi itu udah merupakan contoh akuntabel sih menurut aku. Oke. Ya, Bang Iki ada terus yang mau mau nambahin ditambahkan? lagi, Kak. Azul, oke, Ini silakan. ingat nggak pas dia disuruh pulang kan sama atasannya, tapi dia tetap mau bekerja. Iya. Ada yang di tempat di kantin kalau nggak salah. Oh iya, Dia tuh betul. disuruh pulang sama atasannya, karena kan dia habis dipanggil tuh sama pas siapa tuh, pokoknya yang paling tinggi jabatannya di situ. Kepala ini ya, kepala Nah kantor. iya, akhirnya dia disuruh pulang, tapi Pak Ono, enggak Pak, saya tetap mau kerja aja dulu di sini gitu. Berarti Tapi dia bertanggung akhirnya dia jawab tetap ya berhenti. akan Iya, kerjanya. Oke, kita langsung ke poin selanjutnya aja ya, tentang kompeten. Di film ini ada nggak nih poin-poin kompeten yang terdapat gitu? Menurut aku sih ada ya, tuh kayak membantu orang lain belajar. belajar. Dia kan membantu orang lain tuh, membantu masyarakat, terus melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ya nggak sih? Pak Ono mah keren banget menjalankan tugasnya, benar-benar jujur. Benar-benar. Terus dia juga kayak yang paling penting kan kompeten juga salah satunya kan bisa memberikan rekomendasi atas setiap keluhan sama kendala yang kita terima kan. Dia juga bisa di akhir cerita kayaknya ada 2 pilihan ya. Pilihan adegan akhir gitu ya, terserah kita maunya kemana arahnya kan ya. Itu kan dia kayak ngasih rekomendasi itu kan. Jadi ya oke lah gitu. Kompeten, dia cukup kompeten dalam pekerjaannya. Berarti udah mantep ya, kompeten ya. Kita lanjut aja ke poin selanjutnya nih, harmonis. Ada menghargai orang, terus suka menolong orang lain, terus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jelas banget ya itu Maya, ada semua di situ. Ada yang mau tambahin nggak? Mau diinin Kak? Mau dijelaskan? Di breakdown di film pendeknya mengenai poin-poin. Ini Pak Ono berusaha apa ya? Kan awalnya dia kayak dijauhin tuh gara-gara nggak mau nerima amplop, tapi dia kan habis dikasih pemahaman sama atasannya, meskipun dia sebenarnya nggak sesuai sama apa ya diri dia, tapi kan dia berusaha keinginannya, tapi kan dia berusaha memaklumi. Nah di situ dia berusaha tuh akhirnya si rekan kerjanya mulai akrab sama dia di kantin, ngobrol bareng. Yang awalnya dia cuma di kantin sendiri, minum air putih sendiri, akhirnya barengan sama teman-teman. Bisa ngobrol ya, iya. Kak Novi, Bang Iki ada yang bertambahkan? Bang Iki, mungkin Bang Iki. Ya Bang, dikit, nggak apa-apa. Suaranya kayak nggak keluar deh Bang. Mungkin mic-nya kejauhan. Halo, tes dulu Bang. Tes. Nah, ya baru. Silakan. Ya tadi udah dijelasin tadi. Kok tolong menolong ya. Iya, menurut aku juga banyak sih adegan-adegan di film pendek ini yang menjelaskan ke poin harmonis itu, suka tolong menolong, tuh suka menolong orang lain kan. Dia tidak hanya menolong masyarakat, juga tuh menolong teman-temannya agar tidak semakin terjerumus, tapi temennya tetap gak mau ngikutin arahan dia. Terus juga dia membangun lingkungan kerja yang kondusif, sebenarnya kayak Kak Juli bilang kan. Akhirnya ya udahlah gitu ya, biar rekan-rekan kerja gue mau ngobrol gini-gini gitu, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginannya dia gitu. Kita lanjut ke poin loyal ya. Di loyal itu ada memegang teguh ideologi Pancasila, UUD, setia pada NKRI, sama menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana di film pendek itu? Apakah ada poin-poin di loyal ini yang masuk ke dalam cerita di film pendek tersebut? Kalau aku sih ngelihatnya dia kayak
walaupun dia tahu kondisi internal di kantornya dia kayak nggak sama kayak yang dia bayangin dan kayak ayahnya bayangin, kan ayahnya juga pensiunan ASN, ya, dia iya. tahu ya ASN juga. Tapi dia kayak nggak menyebarluaskan permasalahan internal itu ke pihak yang tidak berkepentingan. Kayak ayahnya juga kayaknya ada statement walaupun ayahnya kayak nanya, pokoknya dia bilang itu semua kondisi baik-baik aja kan. Iya. Yang pas ayahnya telepon ya, gimana gitu kan kerjanya gitu-gitu. Iya, dia berarti jaga nama baik ASN sama teman-temannya serta pimpinannya ya itu ya. Ada yang Mungkin bertanya ada lagi? Kak Zul, Bang Iki. Dari awal kan dia udah bercita-cita banget jadi PNS untuk mengabdi negara. Oh iya, betul juga. Oke, kita lanjut ke poin adaptif ya. Setelah loyal nih, ada cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, sama bertindak proaktif. Jadi menurut kakak-kakak sekalian, apakah di film pendek tersebut ada poin adaptif ini dari si Pak Suciptono itu? Ada yang ketika dia berusaha juga untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada kan. Jadi karena dia pegawai baru ya. Iya, jadi kayak nggak kaku-kaku banget sama prinsipnya dia gitu. Jadi ya udah dia mulai mencoba beradaptasi, tapi tetap mengadopsi prinsipnya dia. Betul. Ada lagi tambahannya dari semuanya? Apa sudah cukup di poin itu? Ya berarti Pak Suciptono itu terlihat banget ya menyesuaikan dirinya di lingkungan kerja baru, walaupun dia pegawai baru kan di situ dia menyesuaikan dengan atasannya, menyesuaikan dengan teman-temannya, terus dia juga menghadapi perubahan walaupun perubahan itu nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan kan, tapi dia berusaha untuk sedikit mengikuti walaupun ujung-ujungnya seperti salah juga, tapi ya udah gitu kan. Terus juga dia juga bertindak proaktif kan, kayak walaupun dia tuh masih baru, walaupun dia kesannya jabatannya masih bawah, tapi dia nggak diem aja gitu, ke atasannya pun dia bilang bahwa ini tuh salah Pak, gini, terus ke jabatan yang paling tinggi pun tuh bapak siapa tuh kepalanya dia juga bilang kan, walaupun sempat mau dipindahin tugas kan sama bapak-bapaknya itu. Banyak sih ya jadinya dia adaptif itu. Nah ini nih poin terakhir tentang kolaboratif, yaitu ada memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja, sama menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Menurut kakak-kakak di film pendek itu, apakah ada adegan-adegan atau scene-scene yang tentang poin kolaboratif ini? Bagaimana memberi kesempatan kepada berbagai pihak? Kolaboratif ya. Kalau yang ini dia yang pada akhirnya itu dia kerjasama sama ibu-ibu, karena kan di lingkungan kerjanya menurut dia udah kayak udah nggak bisa didiemin banget. Akhirnya dia kerjasama sama ibu-ibu untuk lapor ke KPK. Itu kolaboratif juga bukan menurut kakak-kakak? Lumayan kolaboratif ya. Bisa. Dia juga terbuka dalam bekerja sama kan untuk masalah nilai tambah tuh. Terbuka dia sama si ibu-ibu juga itu tuh, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi dari 7 poin ini tuh masuk semua ya dari film pendek kita nih tentang berkaitannya dengan nilai berakhlak ya, dari poin berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi poin-poin berkaitan dengan berakhlak ini kita masuk semua ya Kak dari film pendek yang berjudul Arisan ini. Mantap deh pokoknya. Bagus sudah. Nah sekarang kita masuk ke poin bertentangan nih. Kayaknya Bang Iki udah nggak sabar nih mau ngomong tentang poin bertentangan dari awal udah menggebu-gebu nih kan bertentangan. Gue maunya bertentangan. Pokoknya gue nggak mau berkaitan. Tim kontra nih gue, bukan tim pro. Dengan berakhlak nih. Ayo kita mulai Bang Iki. Serbu dah. Sisi negatifnya ya. Iya sisi negatifnya. Nah, iya nih udah semangat nih Bang Iki. Gue maunya bertentangan, gue nggak mau damai-damai. Gue mau yang baik-baik. Nah, di poin bertentangan yang pertama itu tentang berorientasi pelayanan. Mana ada nggak menurut kakak-kakak semua? Nih Bang Iki udah ngomong nih. Ayo Bang Iki silakan. Yang pertama yang paling kelihatan itu kan tuh security yang kurang ramah. Nggak ramah ya. Ya. Cekatan, solutif. Memenuhi kebutuhan masyarakat. Oh ya itu.
Kalau menurut saya itu kurang, soalnya kan harus ada pelicin kan, uang pelicin. Iya, Harus. betul. Kalau misalnya nggak ada itu, nggak dikerjain itu. Mhm. Iya, betul. Kanov, ada mau tambahan? Kanov, Kak Juli? Kayaknya kalau yang bertentangan tuh lebih ke oknum-oknum lain di luar Pak Ono sih ya. Iya benar. Sebenarnya ya, berorientasi pelayanan tuh di film ini sebenarnya semua poinnya masuk, kayak memahami dan masyarakat jelas banget. Temannya Pak Ono tuh yang di meja 2, meja 3, meja 4 itu jelas banget dia tidak sesuai kan, tidak memahami dan memenuhi kebutuhan gak sih, harus ada uang dulu baru dia memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Begitupun atasannya ramah juga nggak ramah kan, kerjanya gitu mulu, kalau nggak ada amplop, terus cekatan juga nggak cekatan, semuanya harus pakai duit dulu gitu, nggak dapat diandelin juga. Terus dia juga nggak melakukan perbaikan, kerjanya ya udah datang pulang ngantor gitu-gitu doang gitu. Nah, berarti poin berorientasi pelayanan ada semua ya Kak di poin bertentangan itu. Nah, untuk poin yang akuntabel apakah ada masuk dalam kategori bertentangan di film pendek itu? Jelas banget tuh ya, dari jujur aja udah kelihatan tuh, dari kata jujur, bertanggung jawab. Nah, siapa? Bang Iki. Ayo Bang Iki. Tim kontra. Keluarkan suaramu. Mic-nya bang, gak kedengeran bang. Tes. Ya, baru nih. Baru. Ya semacam tadi harus ada suap dulu kan, itu nggak berintegritas banget. Iya betul. Nggak jujur juga ya, nggak disiplin juga. Terus menggunakan uang penyalahgunaan untuk kepentingan di kantornya. Menyalahgunakan kewenangan jabatan juga kan, jatuhnya tuh petinggi-petingginya, terus sama teman-temannya juga. Poin akuntabel juga berarti masuk nih ya, udah mantep udah nih. Poin akuntabel juga masuk, orientasi juga masuk. Nah, ke poin kompeten. Poin kompeten nih, kira-kira ada yang masuk gak Kak tentang bertentangannya? Yang tadi sih paling yang kan Pak Ono kan berusaha untuk minta saran dari atasannya kan, tapi atasannya tetap kayak kurang kompeten aja buat ngasih solusi yang seharusnya atau ideal. Kurang membantu ya? Iya, kurang membantu. Terus kayaknya yang kurang kompeten lebih ke atasannya sama lingkungan kerjanya. Betul. Tidak kompeten, udah tidak meningkatkan kompetensi diri, terus juga tidak membantu kan atasannya. Pas Pak Ono saran pun dia nggak ngasih solusi apa-apa kan. Nggak ngasih solusi apa-apa. Sebenarnya sih kayak dia nggak melaksanakan tugasnya sesuai SOP ya, si rekannya sama atasannya. Betul. Nggak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ya. Kayak udah aja gitu. Kompeten juga udah, bertentangan tentang kompeten juga udah. Nah, kita ke bertentangan tentang harmonis nih. Ada suka menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif, gimana tuh? Ada apa enggak di dalam film itu tuh, film pendek itu? Ada lah ya, ada banget nggak tuh? Iya kan? Kayak membangun lingkungan tuh. Iya. Si teman-temannya sih lebih kayak mengucilkan si Pak Ono ketika si Pak Ono berusaha untuk tetap berpegang teguh untuk jujur. Di situ tuh dia kayak dijauhin sama teman-temannya. Jadi teman-temannya tidak membangun lingkungan kerja yang harmonis. Dimusuhin tuh awalnya si Pak Ono kan. Iya, kayak nggak menghargai perbedaan gitu. Kan Pak Ono berbeda kan dari mereka. Kayak nggak menghargai juga gitu. Betul. Berarti poin harmonis masuk ya, kayak ada ya. Terus teman-temannya juga tidak suka menolong tuh. Gimana sih? Tuh harus butuh bensin dulu baru bisa menolong dia. Iya benar. Nah, sekarang ke poin loyal. Poin loyal ada memegang teguh ideologi Pancasila dan lain-lainnya. Masuk atau enggak tuh Kak ke dalam film pendek itu tuh? Cerita film pendek itu bertentangan nggak nih si poin loyal ini? Masuk dong. Itu yang tadi, yang sama kayak tadi berorientasi pelayanan, yang kalau harus ngasih pelicin dulu baru mereka mau kerja atau mau kayak melakukan pencairan dana buat pengusaha rekanan, kayak baru jalan gitu, baru jalan uangnya atau prosedurnya baru mereka jalanin, baru buat kalau misalnya ada pelicin itu gitu. Kayak kurang loyal kalau misalnya kerja berdasarkan itu sih. Iya, betul. Dia juga secara nggak langsung mengkhianati ideologi Pancasila juga ya.
tuh 5 nilai butir-butir itu tuh si para pekerjaannya juga. Terus dia juga secara nggak langsung dengan tindakan seperti itu mencoreng nama baik dia sendiri nggak sih, nama baik pimpinannya juga, instansinya kan jadi jelek ya, kesannya kayak pasti di masyarakat ngomong, lo mau ngurus apa nih? Gue mau ngurus ke kantor pemendaharaan, ya di sana mah harus pakai duit ya kan, kayak gitu kan, jadi kan mencoreng nama baiknya juga, males gue ke sana gitu, apa-apa pakai duit, kayak gitu sih. Itu juga berarti masuk ya ke loyal tuh. Nah ini poin adaptif. Ada nggak nih yang bertentangan dari film pendek yang ada tentang si arisan itu? Ada nggak menurut kakak-kakak? Ya lingkungan kerjanya Pak Ono yang kayak nggak ngelakuin perbaikan atau kayak membiarkan budaya kayak gitu tuh tetap berjalan gitu, nggak ada inovasinya ya? Ya nggak ada inovasi, nggak dikembangkan atau apapun gitu, nggak dirubah, tapi tetap kayak ngelakuin apa yang emang sebenarnya tuh nggak seharusnya ada. Udah dari zaman dulu gitu kan, males ngubahnya dari sana-sananya. Bang Iki ada yang mau ditambahkan Bang tentang poin adaptif ini? Mik ya? Nggak ada. Ya udah. Cukup? Ya udah, kita ke poin terakhir berarti ya. Kolaboratif. Di poin kolaboratif ini kira-kira ada nggak nih yang bertentangan? Ada. Jadi lingkungan kerjanya tidak memberi kesempatan kepada Pak Ono untuk tetap berpegang teguh ya pada kepercayaannya buat tetap jujur, tetap menjadi ASN yang bersih. Iya nggak sih Kak? Betul. Iya. Itu aja sih paling ya. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi terus kayak teman-temannya juga gitu, mau bekerja sama untuk merubah itu budaya korupsi itu. Iya, jadi kayak lebih ke tetap menjalankan apa yang kehendak kaum mayoritas walaupun itu bertentangan sama ketentuan gitu, nggak nerima masukan yang baik gitu. Iya, betul. Setuju, betul. Jadi dari poin bertentangan pun, dari 7 poin ini kita ada semua ya. Berarti dari poin bertentangan ini kan kita harus memberikan solusi nih. Solusi yang harus diselesaikan agar kejadian-kejadian itu nih tidak terjadi lagi di lingkungan kerjanya si Pak Ono ini, di instansi tersebut. Jadi menurut kakak gimana nih kesimpulan untuk solusinya? Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Dari Kak Novia, Kak Zuli, ataupun Bang Rizky? Ada. Kalau enggak, aku dulu deh ya. Menurut aku nih, kayak solusinya kan tadi bertentangannya tuh banyak nih dari 7 poin itu tuh. Tapi pada intinya itu karena ini uang pelicin tadi, suapnya. Menurut aku solusinya yaitu ya berhentikan penyuapan yang ada gitu. Ganti mungkin kepala-kepala bidangnya yang baru, tapi kan kita nggak tahu juga sih ya setiap orang kayak gimana. Ganti kepala-kepala bidang yang baru, intinya tuh dari kebiasaan. Solusinya harus ngilangin kebiasaan menerima amplop yang kayak endingnya Pak Ono kan ada 2 tuh, yang satu kayak menerima, yang 2 lapor KPK. Menurut aku solusinya ya itu bisa jadi itu jawaban dari solusinya. Untuk mau nggak mau ada satu pegawai yang harus mulai kebiasaan baru gitu kan, dia kayak ngelapor KPK. Nah, basmi pegawai-pegawai yang memang sudah menjadi habitnya dia gitu menerima amplop kayak gitu. Intinya sih solusinya sebenarnya dari kalau sudah hilangnya kebiasaan menyuap itu, kemungkinan bisa jadi pelayanannya jadi lebih baik ya. Terus juga dari orang-orang lamanya juga gitu harus diajarkan lagi, harus dimotivasi lagi, ataupun diganti. Seharusnya sih diganti ya, karena nggak mungkin orang-orang lamanya itu susah kalau untuk dimotivasi pun gitu, karena sudah jadi kebiasaan. Seperti yang Pak Ono bilang itu, ya sudah lapor KPK aja biar pada tahu akibatnya gitu. Nah itu solusi paling bener sih, udah mentok sih itu, kayak lapor KPK biar pada tahu gitu kan bahwa di instansi itu nggak transparan kalau melakukan pekerjaan gitu. Otomatis kan mungkin ada perombakan ataupun seperti apa ke depannya. Gimana kalau kakak-kakak ada yang mau ditambahkan, mungkin sedikit-sedikit boleh. Kak Zul, Kak Nov, Bang Iki.
Kalau tadi kan kamu udah kayak emang udah ngejelasin kan, lebih kayak ngubah budaya gitu ya intinya. Mungkin salah satunya juga dengan cara ini kali ya, sosialisasi tentang sikap anti korupsi dan bisa. integritas ya, tapi bukan ke petugasnya sendiri, tapi juga ke rekanan. Jadi mungkin mereka ngadain sosialisasi buat rekanan sama buat petugasnya juga tentang sikap anti korupsi sama integritas, juga kayak hukuman-hukuman atau sanksi yang akan diberikan. Jadi mereka juga worry, takut gitu kalau misalnya mau ngelakuin hal-hal yang melenceng atau ketahuan. Itu sih paling. Kayak instansi berarti memberikan sanksi yang tegas ya. Iya. Jadi kayak instansinya tuh setiap misalkan sebulan sekali ataupun seminggu sekali mungkin ada kayak sosialisasi gitu ya, bahwa pembahasannya pegawai yang seperti ini. Nah, harus juga dipaparkan nilai-nilai berakhlak ini pada instansi tersebut gitu, supaya tahu nih kita nih ASN kerjanya tupoksinya ngapain aja sih sebenarnya gitu, harus bagaimana, kayaknya harus sosialisasi sih ya, itu satu contohnya Kak, biar setiap bulan mereka terputar tuh di otaknya tuh, sama sanksi juga sih, harusnya di instansi harus ada sanksi sih ya, sanksi yang berat. Bang Iki ada yang mau ditambahkan? Tapi jangan cuma bagian instansinya saja. Iya. Ini juga si rekanan juga harus kayak pemahaman, jangan ngasih lagi. Gitu. Takutnya kan percuma kalau misalnya kita udah benar ada rekanan, tapi yang mau ngasih hanya untuk memudahkan, itu ada aja pasti. Jadi harus ditegaskan juga untuk rekanan itu. Oke, Kazul, ada yang bertambahkan dari Kazul, statement akhir, solusinya nih? Paling itu aja Kak. Cukup ya? Berarti kita sudah membreakdown fakta-fakta terkait dan berkaitan sama yang bertentangan dengan nilai berakhlak ini ya, dari mulai yang berkaitan apa saja dari 7 poin ini dan bertentangan juga apa saja dari 7 poin ini. Dari poin-poin bertentangan itu pun kita sudah memberikan solusinya. Semoga diskusi ini membantu ya dari film pendek tersebut juga, dan jadi pelajaran juga buat kita nanti ke depannya. Kita kan juga sama nih dengan Pak Suciptono, artinya juga baru banget memulai ya, baru banget anak baru kan, mulai jadi ASN juga. Semoga kita ke depannya juga lebih baik lagi. Ada nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita serap, yang jeleknya kita buang gitu kan, biar jangan jadi kayak rekan-rekannya Pak Suciptono ke depannya. Semoga selalu jujur ya. Segitu aja sih ya paling ya diskusi kelompok kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memenuhi tugas-tugas yang ada. Kalau ada salah-salah kata nih selama diskusi ini, saya mohon maaf dan kasih masukan gitu kan. Kazul juga untuk notulennya nanti langsung di-share saja buat kita diskusi lagi buat rangkumannya gitu. Ya, terima kasih udah Bang Iki juga nih udah menyempatkan hadir walaupun lagi ada kegiatan di luar gitu kan. Kak Novi juga udah menyempatkan hadir walaupun ada kegiatan di kantor. Tetap datang gitu kan, diskusi dengan baik gitu kan, dengan sangat kompeten. Pokoknya terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku stop ya. Jangan ngomong gitu dong.